Shalom, salam damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas Injil Matius 26 ayat 1-13. Selesai dengan pengajarannya di Bukit Zaitun, Yesus memberitahu para murid bahwa dirinya akan ditangkap dan disalibkan. Matius kemudian mengisahkan 3 cerita menjelang kematian Yesus, antara lain, pertama, para imam kepala dan tua-tua Yahudi dengan sengaja ingin menangkap dan membunuh Yesus melalui tipu daya. Kedua, kisah Yesus di Betania, yang diurapi oleh seorang wanita dengan minyak wangi yang mahal. Respons Yesus terhadap kegusaran para murid terhadap tindakan wanita yang dianggap sebagai pemborosan justru membela perempuan itu. Tanpa disadarinya, tindakan wanita itu menyimbolkan persiapan untuk kematian Yesus, sekaligus menjadi pribadi yang akan dikenang senantiasa saat Injil diberitakan. Yesus juga mengingatkan para murid bahwa orang miskin selalu ada di sekitar mereka, sedangkan dirinya tidak selamanya bersama mereka. Ketiga, kisah persekongkolan Yudas, yang menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak, kepada para imam kepala dengan antusias yang kuat. Yudas mencari cara untuk mengkhianati Yesus. Kisah para imam dan tua-tua Yahudi, dan cerita Yudas selaras dengan apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Sedangkan kisah mengenai wanita yang tidak disebutkan namanya menjadi pembanding bagi kedua cerita di atas dalam konteks menggunakan kesempatan yang ada. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan pilihan, yakni, mengorbankan Yesus atau berkurban bagi Yesus. Setiap pilihan akan membuat kita dikenang sebagai pelawan Yesus, atau pengikut Yesus. Wanita yang tidak disebutkan namanya lebih memilih berkurban bagi Yesus. Karena itu, pelayanan wanita tersebut terus-menerus dikenang agar para murid Yesus lainnya meneladani iman dan kasihnya kepada Yesus. Kita tidak hanya dipanggil untuk melayani, tetapi juga berkurban bagi Kristus melalui waktu, ide, pikiran, tenaga, dan dana. Bahkan kita rela dihina oleh manusia berdosa demi Yesus yang kita kasihi. Saudara-saudara, ayat 1-5, 1 Paskah, dalam ayat 2a, yang dimaksud dengan Paskah di sini, bukanlah Paskah Perjanjian Baru atau Easter, yaitu hari kebangkitan Yesus, tetapi Paskah Perjanjian Lama, yaitu Passover atau hari keluarnya Israel dari Mesir. Sebetulnya Paskah ini hanya berlangsung 1 hari saja, tetapi lalu diikuti oleh Hari Raya Roti Tak Beragi, yang berlangsung selama 7 hari terdapat dalam Keluaran 12 ayat 3, Imamat 23 ayat 4 dan Bilangan 28 ayat 16. Dua hari raya yang berdekatan itu sering diidentikan, mari kita lihat dalam Markus 14 ayat 1. Lukas 22 ayat 1b. Pada waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh mereka menyembelih domba, dan menyapukan darahnya pada ambang pintu. Malamnya malaikat Tuhan berkeliling, untuk memberikan hukuman Tuhan dengan cara membunuh setiap anak sulung. Kalau malaikat itu melihat rumah yang ada darah pada ambang pintu, maka ia lewat begitu saja dan tidak menimpakan hukuman. Tetapi kalau ia melihat rumah yang tidak mempunyai tanda darah itu, ia masuk, untuk membunuh anak sulung di rumah itu. Keluaran 12 ayat 3-7, 21-23 dan 29-30. Karena itu tepatlah kalau anak domba Paskah itu, merupakan bayangan dari Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Karena darah Kristus juga, merupakan satu-satunya jalan melalui mana, kita bisa bebas dari hukuman Tuhan. Karena Kristus merupakan antitype atau penggenapan bayangan dari anak domba Paskah itu, maka kematian Kristus harus terjadi pada Paskah atau Passover. Sekali lagi, karena Kristus merupakan antitype atau penggenapan bayangan dari anak domba Paskah itu, maka kematian Kristus harus terjadi pada Paskah Passover. 2 Pemberitaan tentang kematian Kristus ayat 2. Saat itu, kematiannya tinggal 2 hari lagi, tetapi Kristus tidak lari meninggalkan Yerusalem, tempat di mana ia harus mati. Ini menunjukkan bahwa ia memang sengaja rela mati untuk menebus dosa kita, karena itulah tujuan utama kedatangannya di dunia ini. Ini merupakan pemberitaan yang keempat tentang kematian Kristus. Supaya hal-hal yang hebat ini tidak menyebabkan murid-murid lupa bahwa Kristus yang hebat itu harus mati, maka di sini Yesus memberitakan kematiannya untuk keempat kalinya. Dari sini kita bisa belajar bahwa, kalau kita mengalami sukses kemenangan, mendapat berkat, baik dalam hal jasmani, sukses dalam pekerjaan, studi,
punya anak maupun dalam hal rohani, berhasil dalam pelayanan, berhasil mentobatkan orang, menang melawan pencobaan setan, baik secara pribadi, maupun secara kolektif gereja, kita tetap tidak boleh lupa bahwa jalan Kristen adalah jalan salib. Saudara-saudara, ayat 3 dan 4. Bandingkan bagian ini dengan Yohanes 11 ayat 45-53, di mana dijelaskan bahwa tokoh-tokoh Yahudi ini ingin membunuh Yesus karena banyak orang mengikuti dia. Padahal para tokoh Yahudi ini adalah pelayan Tuhan juga. Tetapi melihat Yesus lebih berhasil dalam pelayanannya, mereka menjadi iri hati dan ingin membunuh dia. Kepada saudaraku yang adalah guru sekolah minggu, apakah saudara iri hati pada guru sekolah minggu lain yang lebih disenangi anak-anak daripada saudara? Kepada saudaraku yang adalah hamba Tuhan, apakah saudara iri hati kepada hamba Tuhan lain yang lebih hebat khotbahnya daripada saudara? Kalau saudara betul-betul melayani Tuhan, dan bukan melayani diri saudara sendiri, maka saudara sebetulnya harus bersukacita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan dalam pelayanannya. B. Orang-orang yang berkumpul itu adalah imam-imam kepala, tua-tua, dan imam besar. Yohanes 11 ayat 47, Mahkamah Agama. Mereka adalah tokoh-tokoh tertinggi dalam agama Yahudi, tetapi mereka berkumpul untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Tepatlah kata-kata seseorang yang berbunyi, "Sacredness of office is no security against rascality," kudusnya suatu jabatan bukan jaminan pelindung terhadap tindakan yang rendah, jahat. Saudara-saudara, karena itu, kita tidak boleh sembarangan percaya kepada seseorang hanya karena orang itu mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja. Kita perlu menerapkan pengawasan. Ayat 5, supaya jangan terjadi keributan di antara rakyat. Ini menunjukkan bahwa mereka takut kepada manusia, atau kepada orang banyak atau kepada pemimpin Roma pada waktu itu yang benci pada keributan, tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Buktinya, mereka merencanakan pembunuhan, sekalipun mereka pasti tahu firman Allah yang berbunyi, "Jangan membunuh." Mana yang lebih saudara takuti atau taati, Allah atau bos saudara? Allah atau langganan saudara? Allah atau suami istri saudara? Allah atau orang tua saudara? Allah atau pemerintah? Allah atau majelis hamba Tuhan? Allah atau guru, dosen saudara? Jangan pada waktu perayaan. Ayat 5. Ada dua kemungkinan arti. Tidak pada waktu pesta. Alasan, secara hurufiah terjemahannya adalah, not in the feast, sama dengan tidak jangan di dalam pesta. Jadi mereka merencanakan untuk membunuh Yesus pada masa Paskah, tetapi tidak pada saat pesta sedang berlangsung. Setelah masa hari raya Paskah dan roti tak beragi lewat. Ini pandangan yang diterima mayoritas penafsir. Yesus sendiri menubuatkan dalam ayat 2 bahwa ia akan ditangkap disalibkan pada Paskah. Tetapi musuh-musuhnya merencanakan untuk menangkap, membunuh dia setelah Paskah. Tetapi akhirnya muncullah Yudas ayat 14-16 yang memberikan jalan keluar bagi para tokoh Yahudi itu sehingga mereka pun akhirnya menangkap dan membunuh Yesus pada Paskah. Knox Chamberlain, even as they plan his death, his enemies are under his sovereign lordship, sama dengan bahkan pada saat mereka merencanakan kematiannya, musuh-musuhnya ada di bawah pemerintahannya yang berdaulat di halaman 229. Saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap diri saudara atau gereja saudara, ingatlah bahwa mereka pun tetap ada di bawah kontrol yang berdaulat dari Tuhan. Juga kalau saudara mengalami problem, masalah, bencana apapun, percayalah bahwa segala sesuatu ada di bawah kontrol dari Tuhan, yang berjanji mengatur segala sesuatu untuk kebaikan saudara yang adalah anak-anaknya. Karena itu, tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Ayat 6-13. Matius 26 ayat 6-13 ini tidak paralel dengan Lukas 7 ayat 36-50. Memang pemilik rumah dalam Matius dan Lukas namanya adalah sama, yaitu Simon, tetapi nama Simon adalah nama yang umum, dan di samping itu dalam Matius ia disebut sebagai Simon si Kusta, sedangkan dalam Lukas, ia adalah seorang Farisi. Perbedaan-perbedaan yang lain adalah, dalam Lukas, perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa, dalam Matius tidak. Dalam Lukas, ada dialog antara Yesus dengan Simon, dalam Matius tidak. Dalam Lukas, yang mengkritik tindakan perempuan itu adalah Simon, dan ia mengkritik dalam hatinya.
Sedangkan dalam Matius, yang mengkritik adalah murid-murid, dan mereka mengkritik dengan ucapan. Dalam Lukas, kritikannya adalah karena Yesus yang adalah seorang nabi mau diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Sedangkan dalam Matius, kritikannya adalah karena pengurapan dengan minyak wangi yang mahal itu dianggap sebagai pemborosan. Kesimpulannya, sekalipun dua cerita ini mirip, tetapi sebetulnya merupakan dua cerita yang berbeda. Matius 26 ayat 6-13 ini paralel dengan Markus 14 ayat 3-9, Yohanes 12 ayat 1-8. Dengan Markus 14 ayat 3-9 jelas memang paralel, tetapi dengan Yohanes 12 ayat 1-8 ada perbedaan-perbedaan sehingga ada orang-orang yang meragukan keparalelannya. Dalam Yohanes 12 ayat 1 dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi 6 hari sebelum Paskah, sedangkan dalam Matius 26 ayat 2 dikatakan saat itu sudah 2 hari sebelum Paskah. Demikian juga dengan Markus 14 ayat 1. Pengharmonisannya adalah, Yohanes menulis sesuai dengan urut-urutan waktu kronologis. Yohanes 12 ayat 1-8, ia menceritakan tentang pengurapan Yesus. Yohanes 12 ayat 12-16, ia menceritakan peristiwa di mana Yesus masuk Yerusalem naik keledai. Matius dan Markus tidak menulis sesuai dengan urut-urutan waktu atau tidak kronologis. Jadi Matius 26 ayat 6-13 itu sebetulnya tidak terjadi setelah Matius 26 ayat 1-5, tetapi sebelum Matius 21 ayat 1-11 Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Karena itulah ayat 6 mengatakan bahwa saat itu ia masih ada di Betania, belum masuk Yerusalem. Saudara-saudara, mengapa Matius dan Markus menempatkan cerita tentang pengurapan Yesus itu di sini? Ada dua kemungkinan, yaitu, untuk mengkontraskan Maria yang begitu cinta kepada Yesus dan royal bagi Yesus, dengan Yudas yang mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak ayat 14-16. Untuk mendekatkan peristiwa pengurapan, yang merupakan persiapan penguburan Yesus ayat 12 dengan peristiwa kematian dan penguburan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 3 dikatakan bahwa pengurapan dilakukan pada kaki Yesus, sedangkan dalam Matius 26 ayat 7 dikatakan bahwa pengurapan dilakukan pada kepala Yesus. Pengharmonisan, pengurapan biasanya memang dilakukan pada kepala, tetapi karena Maria mencurahkan begitu banyak minyak, setengah kati, sekitar setengah liter, maka minyak yang dicurahkan ke kepala itu turun ke tubuh, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh Yesus dan terus sampai ke kaki Yesus, lalu Maria menyekanya dengan rambutnya. Dalam Matius dan Markus, pemilik rumah disebut sebagai Simon si Kusta, tetapi perempuan yang mengurapi Yesus tidak disebutkan namanya. Dalam Yohanes, perempuan yang mengurapi disebut Maria, Yohanes 12 ayat 3, sedangkan pemilik rumah tidak disebutkan namanya. Ini bukan kontradiksi tetapi saling melengkapi. Dalam Matius, yang gusar dan menegur perempuan itu adalah murid-murid ayat 8. Dalam Markus hanya dikatakan, ada orang, Markus 14 ayat 4, sedangkan dalam Yohanes dikatakan Yudas, Yohanes 12 ayat 4. Pengharmonisan, mungkin sekali Yudas yang mulai menegur sehingga membakar murid-murid lain, sehingga akhirnya semua ikut mengkritik. Penerapan, saudara-saudara, ini mengajar kita untuk tidak membiarkan diri kita dihasut oleh orang lain. Juga untuk tidak ikut-ikutan mengkritik orang sebelum tahu dengan jelas salah tidaknya orang itu. 3. Pengurapan oleh Maria ayat 7 bandingkan Yohanes 12 ayat 3. Ia melakukannya dengan sangat royal. Ia menggunakan minyak narwastu murni, Yohanes 12 ayat 3. Dalam Yohanes 12 ayat 3 dikatakan bahwa ia menggunakan sejumlah setengah kati sekitar setengah liter. Minyak itu mahal harganya, ayat 7 dan 9. Dalam Markus 14 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 5 dikatakan bahwa harganya adalah 300 dinar. Karena saat itu 1 dinar adalah upah buruh kasar dalam sehari, bisa kita lihat dalam Matius 20 ayat 2, maka harga minyak itu adalah hampir sama dengan upah seorang buruh kasar dalam 1 tahun. Dicurahkan, ayat 7. Botol minyak wangi itu mempunyai leher yang menyempit sehingga biasanya digunakan dengan dikencrotkan. Tetapi Markus 14 ayat 3b mengatakan bahwa Maria telah memecahkan leher botol itu, sehingga ia bukan lagi mengencrotkan, tetapi mencurahkan seluruh isi botol itu ke kepala Yesus. Penerapan, kalau saudara memberikan sesuatu untuk Tuhan,
bagaimana saudara memberikannya. Mengencrotkannya, yang menunjukkan saudara kikir dalam memberi untuk Tuhan. Atau mencurahkannya, yang menunjukkan bahwa saudara royal dalam memberi untuk Tuhan. Seseorang mengatakan, suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu, dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Mengapa Maria memberi dengan begitu royal? Jelas karena di dalam dirinya ada kasih kepada Yesus. Adanya pemberian yang royal belum tentu menunjukkan adanya kasih. Tetapi kalau ada kasih, maka pasti kita akan memberi dengan royal. Biasanya orang yang tidak atau kurang mengasihi Tuhan, berusaha memberi seminim mungkin asal tidak dosa, 10% persis, tidak pernah mau 11% atau lebih, tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan memberi tanpa banyak perhitungan. Maria adalah orang awam, tetapi ia mengasihi Yesus. Bandingkan dengan Yudas yang adalah rasul, tetapi justru menjual Yesus. Memang dalam gereja sering ada jemaat yang lebih bagus dari pendetanya dalam hal mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Maria melakukannya dengan rendah hati di mana ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Maria memberi banyak tetapi ia tetap memberi dengan rendah hati. Ada banyak orang Kristen, karena memberi banyak, lalu memberi dengan sombong, bangga, dan mereka berpikir bahwa tanpa mereka gereja Tuhan pasti bangkrut. Apakah saudara memberi dengan sikap seperti itu, atau dengan sikap seperti sikap Maria? Kritikan, serangan terhadap Maria, ayat 8 dan 9. Yang mengkritik adalah, ayat 8, murid-murid, sama dengan rasul-rasul. Yohanes 12 ayat 4-6, Yudas Iskariot. Markus 14 ayat 4-5, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Lalu, mereka memarahi perempuan itu. Semua ini menunjukkan bahwa yang mengkritik ada banyak, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi seperti rasul. Saudara-saudara, kalau saudara berbuat baik melakukan sesuatu yang benar karena kasih saudara kepada Tuhan, jangan heran kalau saudara bukannya dipuji, tetapi bahkan diserang, dikritik. Kalau saudara memang melakukan sesuatu yang benar, saudara tidak perlu takut atau mundur sekalipun saudara dikritik oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja seperti pendeta, majelis. Belajarlah untuk taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Saudara-saudara, mengapa mereka mengkritik Maria? Karena mereka menggunakan common sense sama dengan pikiran, akal sehat, dan karena itu mereka menganggap bahwa tindakan Maria itu adalah suatu pemborosan. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Orang yang memberikan uang sesuatu kepada Tuhan, memang sering dianggap sebagai melakukan pemborosan. Tetapi sebetulnya memberi kepada Tuhan merupakan investasi yang terbaik, karena dengan demikian kita mengumpulkan harta di surga. Buka Matius 6 ayat 19-20. Harus diakui bahwa pada umumnya kita memang harus menggunakan common sense, tetapi bagaimanapun juga, common sense tidak selalu benar. Ingat bahwa pikiran Tuhan dan pikiran kita berbeda seperti langit dengan bumi, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yudas mengkritik Maria, bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tetapi karena ia ingin mengkorupsi uang itu, jadi, ia menggunakan amal sebagai topeng untuk ketamakan pencuriannya. Sikap jawaban Yesus ayat 10-13. Ayat 10, Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini salah terjemahan. Dalam lead, Yesus berkata kepada mereka. Dalam NIV, aware of this, Yesus said to them, sama dengan menyadari hal ini, Yesus berkata kepada mereka. Ingat bahwa para pengkritik itu bukan hanya berbicara dalam pikiran mereka atau berbisik satu dengan yang lain. Mereka betul-betul mengucapkan kata-kata untuk menegur perempuan itu. Jadi, Yesus tahu bukan karena ia membaca pikiran mereka, tetapi karena ia mendengar kata-kata mereka. Dari kata-kata Yesus ini terlihat dengan jelas bahwa ia menyalahkan para pengkritik dan membenarkan memuji Maria. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Tidak jadi soal berapa banyak orang menyalahkan kita, yang penting Tuhan membenarkan memuji kita. Rasul Paulus juga tidak mempedulikan penghakiman manusia, dan hanya mempedulikan penghakiman Tuhan saja. 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Saudaraku, bisa dan maukah saudara mempunyai sikap seperti ini? Kalau ada orang mempersembahkan sesuatu uang untuk Tuhan,
maka kita tidak boleh sembarangan mengalihkan hal itu untuk orang miskin. Untuk itu saudara-saudara, jangan menggunakan kas gereja untuk menyumbang orang miskin, kecuali kalau gereja punya kas khusus untuk diakonia. Dan jemaat memberikan uang itu untuk Tuhan, bukan untuk orang miskin. Jadi, kalau mau menyumbang orang miskin, sebaiknya diedarkan kantong persembahan khusus untuk hal itu. Ini berlaku juga untuk persembahan persepuluhan. Itu adalah milik Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan, gereja dan tidak boleh saudara alihkan kepada orang miskin. Sekalipun saat itu Yesus membenarkan tindakan Maria, tentu saja itu tidak berarti bahwa ia menghendaki supaya pengurapan dengan minyak wangi itu dilakukan setiap hari. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang Maria lakukan itu adalah suatu persiapan untuk penguburannya, ayat 12. Tidak jelas apakah Maria sendiri memang melakukan pengurapan itu dengan tujuan seperti itu. D. Yang dimaksud dengan Injil dalam ayat 13 adalah seluruh cerita tentang Yesus dalam kitab suci. Penggenapan kata-kata Yesus ini adalah bahwa cerita tentang pengurapan yang dilakukan oleh Maria ini tercatat dalam kitab suci. Saudara-saudara, ingat bahwa kalau saudara berbuat dosa, setan bisa memberikan damai, sukacita, kesenangan yang palsu yang menyebabkan saudara terus hidup dalam dosa. Karena itu, jangan gunakan perasaan saudara sebagai ukuran benar tidaknya kehidupan saudara. Gunakanlah firman Tuhan sebagai ukuran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.